dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihahnya Bu Guru, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya luar biasa dalam setiap keadaan. Nah, anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah, jumpa lagi dengan Bu Titin di pelajaran pendidikan agama Islam. Setelah anak-anak melaksanakan penilaian tengah semester PTS genap, mudah-mudahan anak-anak tetap bersemangat kembali untuk mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya. Nah, kita akan memulai pembelajaran ini dengan membaca doa mau belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku yang solih dan solihah, kita akan melanjutkan pembelajaran PAI bab berikutnya. Kita memasuki bab ke-13. Kita akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad. Namun, kisahnya dititik beratkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Silahkan disimak penjelasannya ya. Kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian. Pada tahun itu merupakan tahun berduka cita atau disebut sebagai Amul Hazan, yaitu tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab pada tahun itu Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, yaitu Khadijah istri tercinta dan pamannya Abu Thalib. Dua orang inilah sangat berjasa dalam membela perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam di tengah-tengah kaum Quraisy. Untuk menghibur kesedihan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan nikmat yang sangat besar. Nikmat ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak kepada Nabi dan Rasul lainnya. Nikmat itu adalah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Lalu, apa sih Isra dan Mi'raj itu? Mungkin anak-anak sudah tahu ya, kemarin kita sudah memperingati hari besar Islam, yaitu Isra dan Mi'raj. Mungkin sedikit banyak anak-anak sudah mengetahuinya ya. Oke, kita akan bahas kembali pengertian dari Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj terdiri dari atas dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Menurut bahasa, Isra berarti perjalanan malam. Adapun menurut istilah, Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram yang berada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Sedangkan Mi'raj artinya menurut bahasa naik ke atas atau ke langit. Adapun menurut istilah, Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan langsung naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, dan setelah itu kembali lagi ke Masjidil Haram dalam waktu hanya semalam saja. Masya Allah. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian sekitar tahun 621 Masehi, kira-kira 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Peristiwa luar biasa ini mulai dari lepas tengah malam sampai menjelang subuh. Jadi memang sebentar sekali, hanya beberapa jam saja beliau melakukan perjalanan
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi ke Mekah ke Masjidil Haram dengan menaiki sebuah kendaraan yang disebut buraq yang kecepatannya sangat tinggi. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Nah, sekarang kita akan menceritakan kisah perjalanan Nabi Muhammad ketika Isra. Pada waktu Nabi Muhammad SAW sedang berbaring di rumah saudara sepupunya bernama Hindun, putra Abu Thalib. Lalu datang malaikat Jibril dan menghampirinya. Kemudian membawa Nabi Muhammad SAW ke suatu tempat yang banyak pohon kurmanya yang bernama Yathrib, sekarang bernama Madinah. Jibril berkata kepada Rasulullah, tempat ini yang akan menjadi tempat tujuan hijrah dan di sini pula lah wafat di kemudian hari. Kemudian Jibril menyuruh Nabi Muhammad berdoa kepada Allah dan melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian perjalanan dilanjutkan sampai ke suatu tempat. Jibril menyuruh Nabi Muhammad sholat kembali 2 rakaat. Inilah Turisina, yaitu tempat Nabi Musa alaihi salam bercakap-cakap langsung dengan Allah, kata Jibril. Kemudian perjalanan dilanjutkan dan ketiga kalinya Jibril memerintahkan berhenti di suatu tempat dan menyuruh melakukan sholat 2 rakaat lagi. Setelah sholat, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, tahukah engkau di manakah engkau sholat sekarang?" Jibril pun melanjutkan perkataannya, "Engkau sekarang sholat di Baitul Lahmi, yaitu tempat Nabi Isa dilahirkan." Dalam perjalanan Isra ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad diperlihatkan pemandangan sebagai gambaran balasan bagi orang soleh dan durhaka. Di antaranya adalah pertama, Nabi Muhammad melihat suatu kaum yang menanam tanaman pada suatu hari dan hari itu pula tanaman tersebut dapat dipanen. Setiap kali panen buahnya kembali lagi semula. Setelah ditanyakan kepada malaikat Jibril, Nabi Muhammad mendapat jawaban apa yang beliau lihat itu adalah gambaran dari orang-orang yang berjuang membela agama Allah. Amal baik mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Yang kedua adalah Nabi Muhammad mencium bau harum. Kemudian Nabi Muhammad menanyakan kepada malaikat Jibril tentang hal itu. Malaikat menjawab bahwa bau harum tersebut adalah bau dari Masyitoh beserta suami dan kedua anaknya yang dibunuh Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan karena mempertahankan imannya dan mengingkari ketuhanan Fir'aun. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad melihat suatu kaum yang membentur-benturkan kepalanya pada batu sehingga kepalanya pecah.
Setiap kali kepala mereka pecah lalu pulih kembali. Setelah itu mereka benturkan kembali. Perbuatan tersebut mereka lakukan terus-menerus tanpa berhenti. Malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa perbuatan tersebut adalah gambaran dari siksaan yang akan diberikan pada hari kiamat kepada orang-orang yang malas melakukan sholat wajib dan sering mengakhirkan waktu sholatnya. Masya Allah ya. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan tersebut. Yang keempat adalah Nabi Muhammad melihat kaum yang pergi berombongan seperti kawanan unta dan kambing, pergi ke tempat pengembalaan dalam keadaan telanjang. Hanya kemaluan dan dubur mereka yang tertutup dengan kain. Mereka makan kayu berduri yang sangat busuk baunya, kayu dari buah zakum, buah tetumbuhan yang sangat pahit, dan bara serta batu-batu dari neraka jahanam. Malaikat Jibril menerangkan bahwa kaum tersebut adalah gambaran dari umat Nabi Muhammad yang tidak mau membayar zakat. Yang selanjutnya adalah Nabi Muhammad melihat kaum yang mengguntingi lidah mereka sendiri. Setiap kali lidah mereka digunting, maka lidah tersebut kembali seperti semula. Mereka melakukan hal tersebut terus-menerus tanpa berhenti. Ini adalah ibarat tukang khutbah yang menimbulkan fitnah. Orang-orang seperti ini adalah orang yang menyeru atau berdakwah tetapi tidak melakukan. Setelah menyaksikan berbagai pemandangan yang menggambarkan balasan bagi orang yang soleh dan orang durhaka, akhirnya sampailah di Masjidil Aqsa. Lalu Nabi masuk ke dalam masjid tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat banyak orang yang seolah-olah mereka sedang menunggu orang yang akan mengimami mereka. Kemudian Jibril menyuruh Nabi Muhammad menjadi imam sholat berjamaah sebanyak 2 rakaat. Sementara makmumnya adalah para nabi dan malaikat. Subhanallah. Setelah melaksanakan sholat berjamaah, Jibril datang lagi sambil membawa 2 gelas minuman. Gelas yang satu berisi susu, yang satunya lagi berisi arak. Malaikat mempersilahkan Nabi meminumnya. Dalam hal ini Nabi meminum susu. Melihat itu malaikat Jibril mengatakan, "Engkau benar Muhammad, sebab engkau telah memilih air susu. Hal ini merupakan lambang pujian. Seandainya engkau memilih arak atau khamar, niscaya engkau tersesat dan begitu juga dengan umatmu." Nah, anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah, sampai di sini berakhirlah perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW di permukaan bumi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan perjalanan Mi'raj Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan dapat dipahami ya. Selanjutnya Bu Guru akan memberikan tugas. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita mau nyeritain Isra Mi'raj. Apa sih itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dilanjut perjalanan ke langit ke-7. Sampai di sini saja perjumpaan kita. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat untuk menuntut ilmu dan belajar serta menunaikan tugas-tugasnya ya. Oke, sampai di sini saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi